Welcome awesome people. Dengan Reza di sini dan selamat datang di channel Aomeo. Halo guys. Di masa pandemi seperti ini, tentu kita harus mengurang-urangin yang namanya pergi jalan-jalan ke mall. Tapi kan namanya manusia ya, kita juga pasti pengen banget yang namanya shopping tuh. Nah, makanya kemarin nih gue shopping lewat e-commerce yang tersedia. Nah, waktu itu gue ngeliat sepatu di Zalora dan menurut gue sepatu ini oke banget. Langsung gue cari-cari dan ini dia sepatunya. Tara! Nah, sepatu ini dari Planet Sport Asia. Sepatunya itu apa? Kita langsung aja. 1, 2, 3. Jeng jeng! Converse. Nah, ini adalah box Converse dengan logo chevron star-nya yang besar banget di depan. Ini Converse merupakan brand yang brand besar di dunia yang udah berdiri sejak 1 abad lebih. Untuk lebih tepatnya itu, Converse ini berdiri di tahun 1908. Berarti kalau misalnya kita hitung-hitung nih, udah hampir sekitar 112-an tahun Converse ini berdiri. Makanya siapa sih yang nggak kenal Converse? Bahkan Converse sendiri berani berstatement bahwa 80% warga Amerika itu pernah minimal sekali dalam hidupnya mempunyai sepatu Converse. Nah, makanya gila banget kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat Converse nih, biasanya apa sih yang di pikiran teman-teman tentang sepatu Converse? Apakah mungkin sepatu-sepatu Chuck Taylor gitu, atau sepatu 70s, atau mungkin sepatu All Star atau One Star seperti itu. Nah, tapi yang ada di depan kita kali ini bukanlah sepatu-sepatu kayak gitu. Nah, sepatunya itu apa? Langsung aja kita unboxing. Sebelum unboxing, ini kita lihat dulu detail-detail dari box yang ada di depan ini. Ini warnanya berwarna biru seperti ini. Ini warnanya bagus banget. Dan menurut gue nih bagus sih boxnya warnanya. Di bagian depan ini ada logo chevron star-nya. Dan ini ada, ini bekas isolatif ya. Jadi waktu itu gue beli sepatu ini tuh di Tokopedia. Soalnya waktu itu pas lihat-lihat di Zalora itu ternyata size gue nggak ada. Jadinya gue cari-cari dan akhirnya dapet di Tokopedia. Namun sayangnya pada saat pembungkusan atau pengemasan, box ini tuh diselotip sama penjualnya. Nah, ini mungkin saran buat teman-teman penjual atau yang melakukan transaksi ini untuk jangan diselotip boxnya, karena kan sayang ya, boxnya udah cakep kayak gini, akhirnya malah jadi lecet kayak gini gitu, sayang banget gitu. Nah, bagian depannya ini ada logo chevron star, di bagian samping sini nggak ada apa-apa, di bagian belakangnya ini ada tulisan Converse gede banget, bagian samping sini, nah ini ada logo Converse dan di sini ada tag ya, penjelasan Converse ini dibuat di mana dan ukuran berapa seperti itu. Nah, lalu di sini ini ada penjelasan tentang gambar dari sepatunya, terus ada nomor seriesnya, juga ada ukuran dan dibuat di mana kayak gitu. Nah, udah kita langsung unboxing aja. Kayak gini bagian dalamnya. Sepatunya dibungkusin dengan sus paper berwarna putih polos kayak gini. Dan ini dia sepatunya. Gimana menurut teman-teman? Keren banget ya? Ntar kita keluarin dua-duanya ya. Ini dia sepatunya. Gimana nih menurut teman-teman? Waktu awal ngelihat siluet ini di Zalora, gue langsung kayak, wow my god, gue suka banget sama siluet ini. Makanya gue sampai nyari-nyari di Tokopedia dan untungnya nemu gitu. Nah, untuk harga retail dari sepatu ini dengan nama seri Rival Leather Ox White University Red, ini dijual di Zalora itu dengan harga sekitar 699.000. Cuman waktu itu gue dapet di Tokped dengan harga yang lagi diskon itu sekitar 500 ribuan aja gitu kan. Berarti kan kayak untung sekitar 300.000 ya, lumayan lah gitu. Gue dapet size gue dan dapet harga yang lebih murah seperti itu. Nah, langsung aja kita bahas dari detail sepatunya. Jadi bagian depannya ini bagian atasnya sepatu ini terdiri dari kulit ya, kulit sintetik, dan ada juga perpaduan antara kulit dan mesh. Di sini meshnya ini berwarna putih di bagian depannya, di bagian rontonya ini dia kulit sintetik, bagian toe boxnya dia mesh berwarna putih, dan ini
empuk banget sih. Nah, mesh di sini berfungsi untuk sirkulasi udara di sepatunya. Jadi sepatunya ini nggak cepet bau gitu dan nggak pengap di dalam seperti itu. Nah, untuk bagian sampingnya di sini ada logo Chevron Star-nya berwarna hitam dan di tengah-tengahnya ini ada mesh berwarna merah seperti itu. Ini aksen merah yang menurut gue sih keren banget gitu. Putih dicampur merah kayak gitu. Nah, aksen merah ini dia lanjut sampai ke bagian belakang atau bagian collar dari sepatunya. Bagian kerahnya ini seperti ini, dan di bagian belakang ini ada yang namanya aksen nih teman-teman, berwarna strip hitam, putih, merah seperti itu. Dan ini menurut gue sih keren banget kalau misalnya dilihat dari belakang ya. Nah, lanjut ke bagian sampingnya lagi, ini nyambung lagi merahnya dan Chevron Star-nya sendiri. Nah, di bagian belakang atau heel guard-nya ini terbuat dari bahan kulit sintetis sama seperti yang di depannya seperti itu. Nah, untuk laces-nya sendiri atau tali sepatunya ini kita dapat warna hitam aja, satu laces yang gepeng seperti ini gitu. Nah, untuk di pinggirannya di dekat lace hole-nya ini terbuat dari bahan kulit sintetis. Untuk lidah dari sepatu ini, dari sepatu Converse ini, lidahnya ini campuran dari bahan kulit sintetis dan ada mesh-nya di paling bawahnya. Dan di lidahnya ini juga ada lace keeper-nya yang berfungsi untuk menjaga tali-tali sepatu ini dan menjaga si lidahnya ini ketika dipakai dia nggak bakal mencong ke kiri ke kanan seperti itu lace keeper-nya. Nah, juga di lace keeper-nya ini ada tulisan Converse yang di sebelah kanan itu dari bawah ke atas dan di sebelah kiri ini dari atas ke bawah gitu. Menurut gue sih ini keren banget kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian midsole-nya. Ini midsole-nya terbuat dari rubber ya, karet, dan ini juga ada jahitannya di midsole-nya yang membuat sepatu ini pasti awet banget kayak gitu. Nah, di bagian luar dari midsole-nya ini ada tulisan timbul gini Converse berwarna merah. Tulisan timbul seperti ini yang dari jauh tuh udah kelihatan gitu, yang menurut gue ini menjadi poin plus gitu, yang nice banget lah dari Converse ini, dari sepatu Rival Leather Oaks ini seperti itu. Nah, untuk bagian outsole-nya di depannya ini ada outsole berwarna hitam gini dari karet. Ini outsole-nya full black ya, berwarna hitam, dan di sini modelnya ini outsole-nya ini kayak total gitu ya. Total simetris kayak gini, dan di outsole-nya ini ada siluet tulisan Converse. Seperti itu, ada tulisan Converse di bagian sini. Kayak gitu. Nah, untuk insole-nya, bagian dalamnya, ini di bagian sini, di bagian keras ini, samping-samping sepatu ini ditambahin mesh supaya kaki kita ini nggak lecet gitu ketika penggunaan. Nah, di bagian insole ini, first menggunakan, bentar, kita coba keluarin dulu ya. Oh, ternyata bisa guys. Satu lagi kita coba. Iya. Oke. Nah, ini dia nih insole-nya teman-teman. Insole dari Converse itu sendiri yang kita beli nih dengan menggunakan teknologi comfort cushioning ya, dimana insole-nya ini empuk banget. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman lihat nih, ini tebelnya nih segini. Dan menurut gue sih ini ketika dipakai empuk banget nih ya. Tuh. Empuk gitu, nyaman lah untuk dipakai buat jalan. Oh, kalau misalnya biasanya teman-teman beli sepatu kan ada keterangan sizingnya di sepatunya. Nah, biasanya keterangan itu kan ada di bagian lidah, namun pada sepatu ini keterangan itu adanya di bagian samping, teman-teman, seperti ini. Nah, mungkin itu aja tentang detail-detail sepatunya. Gimana keseruannya kalau on fit dari sepatu ini? Langsung aja ke bagian on fit. Check it out.
Nah, gimana menurut teman-teman tentang sepatu Rival Leather Ox dari Converse ini? Kalau menurut gue ya, sepemakaian gue juga sebenarnya ini udah pernah gue pakai sekitar sekali dua kali untuk keluar gitu. Nah, menurut pendapat gue, pertama ini sepatunya solid banget, kokoh banget gitu ya. Namanya Converse gitu kan, brand besar gitu, pasti bagus lah kualitasnya seperti itu. Nah, cuman di sini yang perlu gue garis bawahi adalah bagian depannya ini kan putih ya, apalagi bagian meshnya ini gampang banget kotor gitu. Cuma kalau bagian round toe-nya kotor masih gampang dibersihin, cuman kalau bagian mesh kotor nih bakalan PR banget untuk dibersihin kayak gitu. Dan satu lagi yang perlu teman-teman notice dari sepatu ini adalah sepatu ini tuh tipikalnya itu panjang gitu, panjang dan ininya tuh landai gitu, sudut ke atas ini landai dibandingkan dengan sepatu-sepatu pada umumnya gitu. Nah, sebagai contoh, ini kemarin ya sepatu yang udah pernah di-review sebelumnya, Devin Grazer dari Geoff Max. Bagi teman-teman yang belum nonton review sepatu ini, silahkan tonton di deskripsi di bawah. Nah, ini sebagai perbandingan ya, ini dengan size yang sama, panjang dari sepatu ini tuh berbeda. Tuh, lihat dah. Bisa kelihatan nggak? Panjangan sepatu si Converse. Nah, cuman kalau dari tinggi sepatunya ini tinggian si ini Devin Grazer. Kalau misalnya kita sejajarin, yang ini deh, yang sama-sama sebelah kiri. Nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ini kalau misalnya disejajarin, si Converse ini masih lebih pendek dibandingkan si Devin Grazer. Nah, ini membuat kaki teman-teman nih yang kakinya gede kayak kaki saya yang ke atas, jadinya mentok di bagian atasnya nih. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen beli sepatu ini, saya sarankan untuk coba dulu di tokonya, ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa beli di tokonya, kayak saya dibeli di e-commerce, mending di upsize satu atau setengah size lah minimal, supaya kakinya ini yang atasnya ini nggak terlalu sempit gitu. Kan nggak enak juga sepatu atasnya sempit, tapi depannya masih longgar banget kayak gitu. Mungkin itu aja sih saran atau pendapat dari gue. Nah, gimana kalau menurut pendapat teman-teman semua? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan di-subscribe channel kita supaya kita mempunyai semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Mungkin itu aja, sekian dari kami dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.